Kak, Ya. bagaimana kesulitan bisa diceritakan nggak? Bagaimana apa sih yang kakak hadapi? Kesulitan apa yang kakak hadapi saat kakak belajar pada masa-masa sekolah? Kesulitan belajar apa saja yang waktu itu kakak hadapi? Yang paling kakak ingat, entah itu SD, SMP atau SMA? Mungkin kakak bisa ceritakan? Saya mau menceritakan tentang pengalaman kesulitan belajar waktu menjadi mahasiswa saat ini. Waktu saat belajar pembelajaran daring maupun luring itu saya sulit untuk memahami mata kuliah statistik. Nah, di mana statistik itu sulit untuk kita pahami, untuk saya pahami, apalagi untuk menghitung, memahami dan banyak lainnya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak. Kesulitan belajar yang saya alami selama masa sekolah yaitu saya sulit memahami materi yang ketika dijelaskan itu tidak disertai contoh atau menjelaskan tidak secara detail. Jadi ketika hanya memberikan materi begitu saja saya kurang paham. Tapi ketika dijelaskan secara detail, saya orangnya cepat ingat, juga cepat lupa juga, tapi lebih banyak ingat. Halo Kak, Hai, boleh tahu namanya siapa? oke, perkenalkan nama saya Maria Evinia, biasa saya dipanggil Maria. Oh iya, baik Kak. Saya mau tanya Kak, kakak bisa tolong ceritakan apa saja sih kesulitan belajar yang kakak hadapi waktu semasa sekolah atau mungkin saat perkuliahan ini yang biasanya kakak hadapi, mungkin kakak bisa ceritakan ke kami? Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kesulitan belajar yang saya alami dari semasa saya SD hingga sekarang. Mungkin kesulitan belajar yang saya alami dari dulu hingga sekarang itu adalah matematika, di mana di sini kalau misalnya matematika itu kan berhubungan dengan berhitung, dan berhitung itu pastinya ada rumus-rumus. Nah, kelemahan saya di sini dalam mengingat, kalau misalnya ada rumus-rumus otomatis di situ harus mengingat atau menghafalnya. Di situ dari ingat saya tuh kayak kurang jadi sulit selama pembelajaran atau selama belajar dari SD sampai sekarang itu ya dalam berhitung atau matematika. Halo Kak, Ya, Kak bisa ceritain sedikit tentang kesulitan belajar Kakak selama sekolah? iya. Kesulitan saya pada sekolah itu pada mata pelajaran matematika karena dari dulu saya itu kurang suka sama hitung-hitungan dan juga matematika itu kan banyak sekali rumus. Jadi mahasiswa itu harus diwajibkan untuk menghafal rumus-rumus itu. Dan iya kalau gurunya itu enak menjelasinnya itu bisa cepat paham. Tapi kalau gurunya biasanya di sekolah saya waktu itu gurunya tuh datang terus ngasih penjelasan sedikit terus habis itu disuruh untuk mengerjakan tugas langsung. Jadi muridnya itu kurang paham. Itu menurut saya. Terima kasih. Halo Kak, bisa ceritain dikit dong kesulitan belajar yang Kakak alami selama masa sekolah? Halo Kak, boleh. Di sini saya akan menceritakan tentang kesulitan saya pada masa sekolah, khususnya pada masa kuliah saat ini kan. Nah, dari dulu sih belum ada ini ya Kak, basic mengajar. Terus kan ini di dalam kuliah ini ada beberapa mata kuliah yang menjurus pada anak berkebutuhan khusus. Nah, pada masa perkuliahan itu saya belum pernah mengajar dan mengenali anak ABK, membedakan mana yang anak Down syndrome, mana anak yang autis dan lain sebagainya. Makasih. Halo Kak, boleh ceritain tentang kesulitan belajar apa saja yang Kakak alami selama sekolah? Kesulitan belajar yang saya alami khususnya sih waktu kuliah ini sih pada semester 3 itu kan kita awal pandemi ya gitu, yang biasanya tiba-tiba tatap muka ketemu langsung gitu itu harus online gitu. Itu apalagi di saat semester 3 itu materinya itu tentang anak-anak ABK gitu, yang dimana itu basicnya kita juga kan gitu. Jadi
biasanya ngajarnya langsung, ini malah jadi online gitu. Dan dosen pun pernah bilang kalau waktu pendidikan waktu mata pelajaran yang khusus tentang kekhususan ini, kayak tentang anak ABK tuh biasanya dosen ngajak kita untuk ketemu langsung gitu sama anak ABK-nya, tapi karena pandemi jadi nggak bisa gitu sih. Halo Kak. Halo Kak. Kak, mau bertanya nih, bisa cerita nggak tentang kesulitan terbesar yang kakak hadapi saat pembelajaran, entah di sekolah atau mungkin di perkuliahan? Mungkin bisa diceritakan? Kesulitan belajar terbesarnya sih ketika SMA, yaitu belajar matematika. Kenapa? Karena matematika itu kan banyak kayak simbol, rumus, terus simbol-simbolnya gitu tuh. Dan sementara guru yang ngajarin itu adalah guru yang sama sekali tidak paham tentang disabilitas. Jadi gurunya jelasin ke sini, kita pahamnya ke sana, kayak nggak nyambung gitu kalau dijelasin. Itu sih kesulitan terbesarnya. Oh, oke Kak, terima kasih. Halo Kak. Kak, bisa ceritakan enggak kesulitan terbesar kakak dalam pembelajaran, entah itu di sekolah atau mungkin di dunia perkuliahan? Sebelumnya perkenalkan, saya Tony Muhammad Rizal. Saat ini saya sedang duduk di semester 6 di UNIPA, Universitas Pendidikan Agama Jember. Kalau mengenai kesulitan pembelajaran, kalau misalnya dalam waktu sekolah, kalau materi itu dikatakan sulit ya sulit, mudah ya mudah, tergantung bagaimana kita belajar atau mau belajar atau tidak. Yang kesulitan bagi saya itu dulu waktu masih sekolah, di mana waktu itu tidak ada satupun ekskul yang bisa saya ikuti, karena di sekolah saya waktu itu hanya ada seperti BBB, Paskibra atau Marsband. Dengan postur saya yang hanya segini, itu kurang aksesibel untuk saya. Nah, kemudian dalam waktu-waktu dekat ini juga kan masa pandemi. Nah, itu kita kuliahnya online dan ada mata kuliah yang hanya diisi beberapa kali saja dalam satu semester, yaitu statistik. Nah, di mana statistik ini kita kan butuh belajar ekstra, di mana kita mengolah data-data yang cukup sulit menurut saya, tapi diajarkan dalam waktu yang singkat. Nah, itu menurut saya kurang bisa untuk diterima oleh mahasiswa, apalagi dalam kondisi online seperti ini. Terima kasih. Halo Kak. Boleh cerita enggak kesulitan terbesar kakak waktu pembelajaran, entah itu di sekolah atau di kampus? Oh iya, baik. Kalau kesulitan belajar dalam sekolah sendiri itu, kalau aku sendiri tuh mendapatkan kesulitan dalam belajar itu mungkin kayak belajar mata kuliah seperti matematika, terkait dengan angka itu aku merasa agak kesulitan seperti itu. Setelah itu kalau di kuliah sama juga, mungkin kalau di perkuliahan itu statistik itu kalau menurut aku harus perlu waktu yang lama baru bisa memahami tentang materi-materi yang disampaikan oleh dosen seperti itu. Apalagi kalau udah daring kayak gini tuh, masih musim pandemi itu juga sulit juga untuk saya sendiri menyerap materi yang disampaikan oleh dosen-dosen, apalagi terkait dengan Halo Kak. Kak mau nanya nih, kesulitan terbesar kakak saat pembelajaran itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan saat mungkin kakak sekolah atau juga pas di kampus? Mungkin untuk di SMA saya kesulitannya itu dalam mempelajari vocabulary dalam bahasa asing. Saya kan jurusan bahasa, jadi saya susah untuk memahami vocab dari bahasa asing itu. Terus kesulitan saya saat pada kuliah ini, kesulitannya yaitu pada brain. Saya kurang memahami tentang tanda baca. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke. Halo Kak.
saya ingin bertanya, kesulitan terbesar apa kak yang kakak hadapi saat pembelajaran di sekolah atau di kampus? Halo kak. Kak, saya ingin bertanya. Kesulitan terbesar apa kak yang kakak hadapi saat pembelajaran yang mungkin di kampus, yang kakak ketemu di kampus atau di sekolah? Saya kesulitan dalam belajar saat kuliah daring karena tidak ada paham dan tidak ada yang jadi kesulitan Putri yaitu kesulitan dalam belajar saat daring karena tidak ada pendampingan khusus dan menerjemahkan bahasa isyarat. Oke. Terima kasih. Halo kak. Halo. Kak, mau tanya nih, kesulitan terbesar kakak saat pembelajaran itu apa saja kak? Mungkin kakak bisa cerita, mungkin waktu semasa kakak sekolah atau mungkin pas di kampus. Nah, mungkin coba bisa kakak ceritakan? Terkait kesulitan belajar itu sangat kompleks ya. Mungkin setiap anak pasti mengalami kesulitan belajarnya masing-masing. Kalau saya pribadi selama sekolah, saya mengalami kesulitan. Ada beberapa aspirasi saya yang mungkin tidak diterima. Mungkin saya bertanya begini, saya tidak merasa puas dengan jawaban dari sang guru. Tapi itu nggak apa-apa. Dan waktu di perkuliahan yang paling sangat terasa sekali yang berdampak dengan saat saya proses belajar mengajar dan menyerap ilmu itu waktu awal-awal corona datang. Nah, di situ waktu pertama kali gencar-gencarnya kuliah online baru saja dimulai, baru saja rintis. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu belum sepopuler sekarang, jadi masih awam sekali dan proses untuk mencapai kurikulum yang baik di online itu pun masih sangat gimana ya? Mungkin kurang maksimal karena masih pertama. Dan itu saya merasa kurang sekali dalam menimba ilmu dalam proses itu waktu corona awal. Dan untuk sekarang yang sudah new normal ini sudah lebih baik lah menurut saya. Karena di sini kita sudah mulai bertatap muka dan semua sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi seperti dari Zoom atau yang lain. Mungkin seperti itu sih kalau terkait
sarana dan prasarannya untuk pembelajaran, kita menuju ke yang lebih baik. Menurutku kita sudah menuju ke lebih baik dari yang awalnya kita kurang survive di awal masa pandemi awal, dan sekarang kita udah mulai menuju ke hal yang lebih survive. Gimana cara kita melakukan pembelajaran dengan maksimal di situasi yang seperti ini? Saya kira untuk sekarang sudah lebih baik, meskipun ada sedikit perubahan atau penyesuaian terkait pembelajaran. Apalagi di prodi saya juga ada pembelajaran tentang disabilitas seperti itu harus lebih khusus lagi untuk materi atau hal yang mau disampaikan, yang mau dipelajari dapat ditangkap oleh semua mahasiswa. Seperti itu sih, Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Lubianti Agusti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar yang saya alami selama ini. Pertama-tama, kesulitan belajar yang saya alami yaitu tentang minim dalam daya mengingat. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena saya mengambil contoh seperti pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya pasti ada yang namanya cerita, entah itu cerita rakyat atau yang lainnya. Saya misal membaca tentang Malin Kundang, lalu setelah saya membacanya hingga akhir, saya menutup buku cerita itu dan saya mengingat kembali. Namun daya ingat saya itu minim, jadi saya lupa. Untuk itu saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi cara menambah daya ingat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas sudah hadir di sini ya, menyempatkan sore ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Gini, mungkin maskernya bisa dilepas atau sambil jaga jarak ya, jaga jarak, maskernya dilepas. Jangan jauh-jauh, Mas. Nggak masuk di frame. Jangan. Oke, gini Mas berdua. Saya mau tanya-tanya sebentar nih, boleh nggak? Boleh ya. Mau tanya-tanya. Gimana sih pendapat Mas? Apa ada nggak keresahan dari Mas sendiri terkait problem dalam pembelajaran? Atau selama Mas sekolah nih sampai kuliah sekarang, ada nggak masalah-masalah terkait pembelajaran yang Mas hadapi? Oh iya, Mas yang pakai baju batik dulu. Permasalahan saya ketika problem sekolah itu sangat-sangat banyak, karena saya adalah salah satu apa itu namanya, maker itu yang membuat bikin masalah itu. Problem maker. Jadi saya itu salah satu problem maker di sekolah saya. Mungkin selama saya sekolah, dan yang sangat saya ingat itu adalah pelajaran paling sulit di awal adalah pelajaran bahasa Indonesia. Padahal mungkin kebanyakan orang itu mudah, Mas. Tapi menurut saya itu sulit ketika saya itu kelas 1 SD. Jadi itu adalah pengalaman pahit saya, itu diajari sama ayah saya, sama ibu saya, pelajaran bahasa Indonesia. Saya itu belum bisa baca, bisa mengeja, tapi belum bisa baca tulisan air. Lah, A dibaca A, I, R, itu mudah padahal. Tapi karena saya tidak tahu, saya dimarahin, terus saya itu dicubit, saya menangis. Itu menjadi memori yang sangat pahit hidup saya. Mungkin kalau saya itu sih, Mas. Mas kan mungkin ada. Jadi itu sangat berkesan sekali ya, Mas? Sangat berkesan, bekas feel-nya sekarang gitu. Saya merasakan hal yang sama. Mungkin Mas yang jaketan gimana? Ada nggak terkait yang tadi, dan atas pengalaman Mas sendiri yang pastinya? Ya, jadi kalau saya pribadi, saya sulit dalam mempelajari matematika. Kalau kalau saya matematika, nggak tahu, mungkin karena kebaikan orang di Indonesia ini mempelajari matematika dengan metode yang sama, mungkin dari guru-guru yang maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru kita, apalagi yang sudah tua ya biasanya. Metode lama yang kadang kurang relevan dengan saat itu waktu saya SD.
Nah, jadi itu yang membuat saya sampai sekarang sulit untuk berhitung mungkin ya, atau berhitung dengan jumlah yang banyak. Jadi saya kadang kembalian sulit untuk berhitungnya. Jadi menurut saya kesulitan belajar dari hal seperti itu ya bisa berapa besar pada kehidupan selanjutnya. Jadi dalam hal ini saya sulit dalam belajar matematika, terutama dalam operasi itu. Jadi sulit banget untuk saya pelajari. Jadi gitu. Iya, sama-sama. Saya itu dari SD sampai SMA itu ujian nasional, Mas. Itu bagus semua, kecuali matematika. Yang lain 8, 9 itu ujian di SD itu 3,6. Itu di bawah rata-rata. Sangat miris. Iya, sangat-sangat berkesan mungkin ya. Iya, sangat berkesan. Dan ada nggak sih mungkin saran dari mas-mas ini untuk kedepannya untuk pendidikan kita ini baiknya gimana nih? Biar nggak terulang nih kayak kejadian pengalaman dari mas-mas ini gimana? Mungkin siapa dulu? Oh iya, dari Mas Rizky dulu yang memiliki pengalaman negatif terkait orang terdekatnya. Ayah sendiri kan sangat terdekat. Karena saya hidup di desa, pelajaran itu keras, Mas. Jadi kalau dulu kita buat rame gitu sama guru SD, saya tuh pernah dibenturkan di meja sini sampai ini, Mas. Apa ngomong itu bahasa Jawa itu. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk ke depan untuk guru-guru yang mungkin sudah lulus baru fresh graduate yang sekarang lagi ingin cari pekerjaan dan terbebani karena pangkat sarjana di kehidupan masyarakat. Nah, pesannya itu ketika nanti sudah masuk di sebuah instansi pendidikan, bawalah metode-metode yang terobosan kiranya seperti matematika, seperti rumus King, rumus agar memperkenalkan materi sebenarnya dengan cara yang asik, maksud dengan metode yang asik. Kalau itu saya itu sih ditambah teknologi yang sekarang. Untuk Mas sendiri yang pakai jaket, Mas siapa namanya, Ridwan ya? Gimana? Ya kalau saya sih memang sama sih dengan Mas Rizky. Iya, maksudnya yang saran saya adalah mereka bisa menerapkan metode pembelajaran yang relevan dengan sekarang. Nanti sekarang kan teknologi tambah maju, jadi seharusnya para teman-teman yang baru-baru itu bisa memanfaatkan teknologi yang baik dan efektif. Jadi mungkin seperti itu saja. Mungkin agar lebih aplikatif juga ya di kehidupan masyarakat. Iya betul ya Mas. Iya. Terima kasih Mas untuk waktunya. Semoga kedepannya Mas-mas ini diberikan tempat untuk dapat berperan demi masa depan pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Amin. Indonesia jaya, korupsi no, narkoba no.